Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast kami di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Nah, kita kedatangan jauh-jauh nih. Iya, Kami jauh dari Jatiwangi. Jatiwangi. Tempatnya Genteng dan Swike. Gebor. Gebor, ya. Pramudia Gilang. Prawira Bu satu Prawira. lagi. Pramudia Prawira Gilang. Pramudia Gilang Prawira. Oh iya. Oh, Lupa, padahal baru kemarin 3 Iya. periode yang lalu Mang iya, baru lulus. dan lagian ini 3 nama disatukan gitu. Iya, harusnya Jadi, Pramudia, Pramudia aja lah. Prawira, Iya. Gilang, beda-beda ya. Pramudia, Gilang, Prawira, angkatan 19 Betul. dan sudah selesai menyelesaikan studi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Tepat selesai. waktu ya. Tepat waktu. Mhm. Jadi kami mengundang Pram ke sini tuh pengen tahu nih entrepreneurial yang dimiliki Gilang tuh seperti apa, dimiliki Pram tuh Pram. kayak gimana. Pram. Karena berkaitan dengan ini Mang Mei, Unpas Unpas. adalah entrepreneurial university. Wis, Jadi kita harus mantap. membuktikan dong bahwa Benar, lulusan kita ini mempunyai jiwa-jiwa entrepreneurship yang baik baik. gitu. Gitu. Gilang, bisa ceritakan nggak ke kita perjalanan kenapa bisa pengen punya bisnis, punya startup gitu? Ya, ya. Izin jawab ya. Seperti di kelas ya Bu. Izin. Mangga. Pertama mungkin mau memperkenalkan dulu dagangan Pram ya Ibu, karena ada beberapa gitu. Nggak banyak sih. Yang pertama itu ada sewa kamera, Mhm. yang kedua ada jual beli kamera juga, terus ada jasa foto video juga. Terus ada sewa iPhone sekarang baru, dan yang terakhir adalah Pram iPhone Store, dan yang keenam ada konveksi Pram konveksi Majalengka ya, dan yang ketujuh ini terakhir itu acara jualan makanan atau minuman kuliner. Ini yang Tapi berhubungan nggak dengan kamera? tidak, Oh, tidak. sangat tidak berbanding balik ya. Oh my, ya. Yang berhubungan hanya jual sewa Sewa, kamera, ya. jual kamera, ya. Kamera. Jasa foto. Jasa Jasa foto. foto. Dua berarti tiga ya. Ada 3. 3 bisnisnya. Wow, ternyata 7. keren. Dari 7. Ini dengar-dengar yang ke-8 lagi dirintis juga katanya. Iya kayaknya. Apa? Katanya Master of Ceremonial. MC kondangan. Jadi Bikin IO. dari awal tuh tahun berapa dan apa bisnisnya? Dari pertama mungkin di sewa kamera dulu aja ya Bu. Sewa kamera itu terlahir pada tanggal 5 bulan Februari 2020. Oh, berarti sudah setelah kuliah ya, setelah masuk Ya, kuliah. setelah masuk kuliah, karena kuliah tuh masuk di September atau Agustus gitu. Agustus Septemberan lah gitu. Nah, dalam 3 bulan 4 bulanan sampai Desember dari Agustus sampai Februari itu kan kuliah semester 1 sebelum COVID itu. Dan keseharian saya kalau nggak kuliah pulang kupu-kupu. Kuliah pulang. Nanti kan ada sayapnya ini gimana? Pulang ke sana Jatiwangi atau Pulang ke kosan sih, Oh, lebih ke kosan. tepatnya. Iya, pulang ke kosan. Biasanya aku suka ngonten, Ibu. Ngonten. Aku adalah prankster pertama dan satu-satunya di Majalengka. Wis? Dan aku juga director YouTube Rewind Majalengka 2019. Oh, Dan itu saya yang mendirect total 300 orang. 300 orang YouTube di Rewind. Oh, Iya, ngedirect. Ternyata Majalengka. Majalengka. Berarti berapa orang tuh di Majalengka? Berapa Yang direct aja udah 300. Iya, iya. Berarti 300 orang. wah, Itu ini kan udah terkenal. levelnya apa? Pemuda atau Muda aja sih, konten kreator Majalengka aja. Kita mengumpulkan semua para konten kreator agar berkonten ria lah, gitu. Berkolaborasi satu Majalengka itu gitu. Itu mainnya di medsos apa? Di Semua lini. Instagram sama YouTube. Instagram sama Ya, YouTube. Instagram sama YouTube di situ. Dan mungkin pemikiran Pram ya dulu kan, kalau misalkan YouTube kan itu identik dengan uang, dan uang. Dari situ alhamdulillah punya 1.500 subscriber dan penayangannya juga udah 150.000. Wis, mantap. Tapi nggak ada uangnya karena telat mengajukan monetisasinya. Jadi jenuh lah di situ. Jadi
kayaknya bukan jalannya gitu kan, gitu mau konten gitu. Udah malu-maluin ngeprank di Bandung di Majalengka gitu. Akhirnya nyoba ke usaha. Pertama riset dulu kan selama 1 tahun ke belakang. Riset untuk sewa kamera dan ada satu motivasi. Nah, ini Teman-teman bagus nih. kan fotografi dan film ya, prodinya Iya. gitu. Nah, di sini kan teman-teman tuh setiap Sabtu Minggu tuh keluar terus Bu, nyari duit kan, Iya. foto video wedding. Iya. Betul. Lah aku di kosan terus diem tidur Sendirian aja. gitu. Nah, aku memikirkan apa nih gitu buat kedepannya gitu kan, memikirkan entahlah wangsit dari mana ya gitu, masuk tiba-tiba pengen sewa kamera. Udah riset sampai ke Instagram orang, jatuhlah itu jadi sewa kamera. Jadi awalnya ketika ngelihat setiap Sabtu dan Minggu teman-teman keluar Temen-temen, pada cari motret. uang Pada gitu motret. Ya, mereka Wah, potret masa pasti saya- butuh sewa kamera, butuh kamera. Ah, bener. Nah, kayaknya dari situ ya berawal, udah kita yang aja yang nyawain biar mereka yang motret. Ya seperti itu. Tapi kenapa memilihnya di Majalengka? Kenapa nggak di Bandung gitu? Karena kan teman-temannya di Bandung semua. Mungkin aku pengen nyoba pasar di Majalengka Bu, karena pasar di Bandung itu sudah Sudah ada yang apa ya? menguasai. Iya, sudah ada yang menguasai dan mungkin sekelas saya ya tidak bisa tidak bisa lebih dari itu mungkin ya, tidak bisa lebih dari itu gitu. Terus untuk usaha ini di Majalengka Pram sendiri atau ada rekanan? Karena kebayang 2020 Pram dalam kondisi kuliah Kuliah, gitu. iya. Kuliah di Bandung, membuka usaha di Majalengka, di Jatiwangi gitu. Bayang kalau tidak ada rekanan mungkin dia bolak-balik gitu kan. Ya. Nah, itu waktu pertama memang sering bolak-balik. Tapi mempelajari lagi, Pram tuh mempelajari usaha apa yang bisa remote. Aku ada dimanapun usaha tetap gitu. jalan, cuan tetap ngalir. Oke, Nah, di situ oke. termotivasi oleh itu dan nyobalah rekrutmen gitu kan anak-anak. Alhamdulillah sekarang udah ada 4 orang 5 orang Oh, anak orang top, bekerja. ya, orang top bekerja. Wow, sudah bisa menghidupi orang lain. Iya. Alhamdulillah. Sudah bisa membuka Masya peluang Allah. usaha ya. Iya, betul. Nah, sekarang Pram, kok sekarang sih balik lagi ya ke ide yang kenapa memunculkan sewa kamera di Majalengka. Nah, itu takut nggak sih? Wah, nanti jangan-jangan Dengan barang resiko saya ya? Resiko barang saya kehilangan. dibawa orang, diambil gimana? Udah berpikir nggak ke arah sana resikonya? Udah pasti. Itu adalah resiko terbesar sewa kamera. Gitu. Agak was-was sih, Bu. Tapi kalau kita memikirkan terus-terus resiko, kita nggak bakal jalan. Terus antisipasinya nih. Ya, betul. Antisipasinya meminimalisir ya mungkin. Meminimalisir Kalau resiko. sampai ini sih kita nggak mungkin lah, tapi kita minimal meminimalisir tentang kehilangan Ya. gitu kan resiko itu. Seperti persyaratan Ya, diperketat betul. lagi, Betul. ada kayak KTP, akte kakak itu harus ada. Hmm. Dan jangan sampai misalkan KTP sama SIM doang gitu. Oh. Karena SIM sama KTP kan bisa untuk bikin lagi lah gitu Iya, kan kasarnya. diperbaiki. Tapi kalau akta dan KTP kakak segala macam kan agak Oh, sulit susah, gitu. ya. Sulit gitu. Tapi pernah nggak ada kejadian? Ada sering setahun itu hampir 2 kamera hilang setahun. Setahun kam- dua kali. dua Tapi kamera. itu rutin setahun 2 kamera. Selama 4 tahun ini ada 4 kamera yang hilang, berarti Berarti tahun tahun satu. satu lah. Tahun satu Tahun rata-rata. Oh, gimana kejadiannya? Cukup memukul mental nggak? Iya ya, yang pertama aku kasihan sama yang jaga. Hmm. Yang jaga sampai sakit memikirkan itu karena Karena dia dia- yang Iya, ngelayanin gitulah, dia dia yang merasa bertanggung jawab. merasa bertanggung jawab gitu. Tapi ya dengan santainya ya santai, emang resikonya seperti ini kita. Gitu. Dan ke anak-anak juga aku motivasi nih, pramotivasi, pengen cuan yang gede, resikonya juga gede. Iya. Jadi kita balik lagi, motivasinya apa, cuan aja, jangan resikonya kehilangan. Mm-mm. Karena kalau motivasinya kehilangan, bakal kehilangan terus nggak jalan-jalan. Kita balik lagi ke situ. Bener. Ini kalau kayaknya Mang Mei kalau dibuka nih ya kepalanya ini kayaknya isinya duit semua. Kayak Mr. Krab gitu. Subscribe gini lah. Tapi ini apa namanya si resiko ini kan sudah diketahui dari awal. Nah, ada nggak Pram itu dari awal tuh memang si sewa kamera ini dananya memang ada pos untuk
resiko kehilangan tersebut gitu? Mm. Atau gimana cara menanggulangi ketika ada barang yang hilang, terus gantinya apa? Apakah diasuransikan atau bagaimana? Nah, kalau untuk itu kebetulan 2 bulan kemarin itu kehilangan terakhir kamera Canon Mhm. EOS M3, lensa fix, lensa tele, tas, memori, dan sepaket. Wow. Ya, betul. Kasusnya anak di bawah umur, dan alhamdulillahnya sekarang sudah membayar Mhm. ganti rugi, totalnya kisaran 7 jutaan, 6 juta, 7 juta. Sekarang alhamdulillah tinggal 2 juta lagi. Tapi- Terus ditagih aja ya. Terus ditagih, dan identitasnya juga masih ada di kita, dan kita juga membuat surat perjanjian di atas materai, disaksikan sama saksi-saksi yang lain gitu, agar jerak aja sih. Itu kenapa bisa sampai anak di bawah umur gitu? Kan tidak ada kartu identitas ya. Iya, paling akta aja kan, akta juga belum tentu. Nah, dia tuh lulusan SD. Lulusan SD dia pakai kakak yang udah ada, kakak kan ada, terus ijazah SD, dan satu laginya tuh akte. Iya, akte kelahiran. Akte kelahiran kakak sama ijazah SD, kan harus 3 di Pram gitu, harus 3. Nah itu sebenarnya dia juga ketipu. Dia ketipu, dia ditipu, dia ketipu, aku ketipu gitu, jadi 3 gitu. Nah itulah ya. Ya, tapi itu resiko. menjadi salah satu resiko ya. Iya. Dan kalau misalkan setelah risiko itu kita langsung down, ya udah kita nggak akan bisa berjalan terus. Tapi alhamdulillah Pram sampai saat ini udah 4 tahun ya. Iya. Iya, Walaupun udah dianggap 1 tahun itu pasti ada 1 kamera. ya, pasti. Tapi mudah-mudahan ke depannya. Amin. Amin. Nah, sekarang kenapa dari bisnis penyewaan fotografi kamera bisa ke jasa videografi juga sampai ke iPhone ya, jual beli iPhone. Mungkin mau nambah lagi usaha karena orang pembisnis itu harus serakah menurut Pram ya gitu. Harus serakah dengan uang gitu. Tapi ya tidak tanda kutipnya bukan serakah yang gimana-gimana ya gitu. Serakah emang kita Serakah tuh dalam nyari jalur duit. yang lurus ya. Nah, itu sih seperti itu. Harus serakah, harus maruk lah gitu, kalau kata orang sini harus serakah. Soalnya kalau nggak serakah kita nggak bakal dapat banyak uang dari yang kita itu gitu. Dan hubungannya dengan itu ke satu yaitu serakah, dan kedua aku orangnya kalau misalkan sewa kamera stuck nih, misalkan di omset 5 juta misalkan per bulan. Nah, aku tuh geram. Aku tuh pengen buat lagi nih, apalagi gitu. Apalagi nih gitu. Kalau udah merasa stuck itu harus membuat diversifikasi bisnis ya. Iya, harus. Untuk penambahan. Untuk penambahan di situ. Penambahan dompet. Menambah duit. Bukan dompet, isi dompet. Isi dompet. dompet. Kalau penambahan dompet, dompet. Banyak. Makin banyak posnya kalau gitu ya. Makin Berarti total penghasilan Pram ini per tahun kira-kira kisaran berapa? Per tahun. Iya. Per tahun ada di kisaran belum ke 100 tapi mau 100. Woi, Oh, Ya, 100. per tahun. Per tahun 100. Ya. Dari 7 dagangan. Udah bisa beli apa aja tuh? Kalau nah itu kalau Pram itu nggak pernah nih. Pram tuh sama sekali dari pertama buka usaha belum pernah nyobain uang usaha sampai sekarang. Belum pernah usaha. Berarti- Rekeningnya juga berbeda. Oke. Aku punya banyak rekening dan itu sewa iPhone Store, sewa kamera, memang beda-beda. Khusus-khususkan Betul. ya setiap bisnis. Termasuk gaji sekarang kerja nih gitu, ada lagi. Ada lagi. Oh jadi ditabung aja terus-terusan ditabung ya? Terus. Oke, berarti banyak cewek dong yang ngedeketin ya? Banyak. Banyak gitu ya. mungkin ini ya, kita balik lagi. Variasi sewa kamera sendiri itu kebanyakan kalau daerah sana untuk apa sih? Kalau untuk sewa kamera, Iya. yang pertama itu untuk hunting, untuk gaya, dan yang kedua itu untuk fotografer. Alhamdulillah kita juga sewa kamera satu-satunya yang paling lengkap di Majalengka. Satu-satunya. Satu-satunya Satu-satunya yang paling lengkap di Majalengka. Oh, Wih, mantap siap. Berarti nih. nggak Ntar ada kalau yang misalkan ke mahal. sana kita nggak usah bawa kamera deh. oh iya. Iya. Hubungi aja Pram. Pram, ini ada Ini aja, wedding Pram. nih. Saya Pak, nggak bawa kamera. Iya, Gitu. saya nggak bawa kamera, bisa nggak tokonya dibawa gitu. Wah seru. Nah
sekarang sampai ke merambah bisnis kuliner. Kuliner. Apa itu kulinernya? Kuliner tuh yang pertama adalah es pink lapa Mas Pram. Es Es pink. lapa. Pink lava. Pink lava. Oh iya ya, minuman-minuman yang pink-pink Ya, gitu ya, yang minuman yang berbasis susu. Pink, Susu. bukan, nggak, jangan diulang. Pink aja. Ya? Kalau pink diulang Pink kan lava. beda. Iya. pink lapa kata orang Sunda mah. Iya. Lapa, lava. Terus apa lagi? Pink lapa sama milky mango. Milky Milky mango. mango. Wih. Milky mango, milky orange. Itu resepnya dari mana? Kamu yang itu sendiri develop sendiri atau Ya. ada rekanan? Ada aku sendiri. Oh, Aku iseng-iseng aja. Iseng ada sirup di dapur, campur susu. Jadi ini lah, kenapa nggak bisa jadi duit gitu kan. Oke. Resep ini lah kenapa nggak jadi duit gitu. Motivasinya aku emang uang terus. Oke. berarti dia kalau kemana-mana tuh Kepikirannya itu. iya, duit. Jangan-jangan setiap jalan juga dia nunduk. Nemuin duit. Hah, Duit nggak? Soalnya kalau dia jalan kaki niatnya emang cari duit. Tapi Bang Mei, Pram ini punya pekerjaan loh. Jadi bukan Selain bekerja di itu. bisnisnya. Iya. Iya, betul Pram. Betul sekali. Sekarang kerja di mana? Kerja di Rumah Sakit Lipasya Majalengka, rumah sakit swasta. Oh, yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri, yang dulunya klinik Ya. RSIA, sekarang jadi RSU. Lumayan lah, di sini masih ada Google-nya. Ada. Kenapa ke rumah sakit? Apa pekerjaannya apa Dia- memang di sana? Di sana di bagian digital marketing. Oh, Oh, digital digital marketing. Digital marketing. Sebenarnya lebih ke pembuat konten aja sih gitu. Sangat jauh sama digital marketing apa ads kayak gitu kan gitu. Tapi belum kesana. Tukang bikin konten lah gitu. Tukang bikin konten untuk memarketkan rumah Ya, sakit. rumah sakit. tersebut. Ya. Kenapa? Kan udah punya banyak usaha. Kenapa mesti bekerja di tempat orang Ya lain? karena itu mungkin dari tadi selalu ada di sini tuh duit. Iya, Cuan gitu. Aja gitu ya. Bener gitu, Bro. benar. Dan waktu itu random, aku ada kurir antar paket. Mas, aku aja deh yang anter gitu. Aku pengen tahu kerja di orang. Nah gitu, memotivasi aku kerja di orang lain karena aku belum pernah kerja di orang. Gitu. Aku pengen ngerasain kerjanya di orang dan ternyata seperti ini. Oh, gitu. Terus gimana menikmati? Menikmati, alhamdulillah menikmati. Oh. Apa pengalaman apa yang bisa kamu bawa dari bekerja di orang terus kamu bagikan untuk usaha sendiri? Kadang ada ilmu-ilmu yang apa ya, masuknya corporate gitu ya, gitu rumah sakit tuh. Ada ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di dagangan sendiri gitu. Dan alhamdulillah rumah sakit juga pemasok bisnis terbesar aku, Pink Lava. Oh. Jadi deliver kadang 30 cup, 20 cup itu lumayan. Oh iya. Ke rumah sakit. Untuk staffnya. Ya, untuk staffnya. Oh, gitu. Wah, Seperti itu. ternyata ya. Benar ini mah. Kemaruk Otak emang. cuan. Otak cuan. bisnisnya tuh benar-benar jalan ya. Tapi setahu Pram nih di teman-teman mahasiswa yang bisnis yang punya bisnis ya, punya Terutama ke startup, bisnis owner itu ada nggak yang lain? Ada Ya. ada Bisnis apa aja tuh teman-teman yang lain? teman-teman, ada temanku di prodi ini juga, film fotografi, ada Fadli, bisnis sepatu dari Cibaduyut namanya. Oh, sepatu. Terus ada lagi yang lain? Ada paling yang lain mah fotografer, videografer, freelancing dia kebanyakan. lebih banyak membuka agent ya. Iya. dia mencoba membuka jadi pemasok. Pemasok ya. Tapi bagus ya karena emang satu ekosistem juga ya. Betul. Oh, Terus nih balik lagi ke rental kameranya sendiri. Ada apa aja sih barang di sana? Di sana itu sebenarnya kameranya unitnya unit basic. Basic. Kayak full Canon. Kalau saya full Canon. Oh, full Canon. Dari 1200, 1300, 600D, M3, M100, M10. Mirrorless 3, DSLR 3. Tapi Dulu itu selalu pernah sampai 15 unit, Mang. Dulu pernah sampai 15 unit. terus sekarang kemana itu? Sekarang 6 unit. Omset 15 unit sama yang 6 unit sama. Jadi mending aku keluarin aja semua. Oh, iya karena secara omset Nah, sama. masih sama kecuali kalau ada peningkatan ya. Seperti itu. Itu tapi biasa tiap minggu itu keluar. Tiap minggu keluar. Tiap minggu keluar. Hari-hari biasa pun. Hari biasa. Hari-hari biasa pun. hari-hari biasa juga penuh ya. Berarti peminat Banyak ya. banyak di sana. Ayo tuh kita ke sana aja, ke Majalengka. Pindahin kampusnya. Ternyata di Majalengka banyak ya peminatnya. Ada. Oke.
Oke. Itu kenapa ya bisa sampai itu butuh berapa lama punya politik gitu, punya taktik 12 unit, mending ke 6 unit aja tapi dengan omset yang Omset yang sama sama. gitu. Perlu berapa lama nih memikirkan itu? Itu hanya 1 bulan. Oh iya. Hanya 1 bulan. 1 bulan pernah 12 unit. Ternyata bulan berikutnya, bulan pembanding dari bulan sebelumnya lah kok sama gitu. Jadi mending ya udah kita 6 unit aja, omset 15 unit daripada 15 unit omset 6 unit gitu. Benar-benar. Sebenarnya otak bisnis ya. Iya. Nih Pram ada yang bantu nggak sih ngitungin apa namanya bisnisnya gitu ya, terus apa namanya pengeluarannya berapa, terus nanti harus pemasukannya berapa di bulan keberapa harus turnover segala macam, itu ada yang bantuin nggak? Nggak ada, itu full aku sendiri, Bu. Sendiri Satu laptop aku sendiri yang ngerjain 7 dagangan itu. Oh iya, Masya Terus yang 4 karyawan tuh cuman mereka emang Jaga full aja. jaga doang. Gitu. Jaga content creator 1, videographer 1. Waduh, ternyata ini bisa jadi dosen entrepreneurial nih. Iya. nggak ada minat untuk mengembangkan ke Bandung misalnya, Atau di ya Bandung mencoba membuka ekspansi gitu. ekspansi. Aku mau mencoba membesarkan daganganku di Majalengka dulu. Daganganku. Karena daganganku juga yang membersamaiku di Majalengka. Wow. Yang bikin betah. Atau Yang mungkin itu bikin jadi betah, salah satu biar betah di Majalengka. Ya, karena setiap pulang kuliah aku selalu pulang, Bu. Selalu pulang, nggak betah kayak di Bandung. Gitu. Kalau di sana kan ada penglihatan, lihat dompet kan tebal gitu, Nah. bisnis ini gitu. Jadi ada apa gitu? Ada berbunga-bunga hati kan kalau melihat yang begituan. Yang Emang bener jiwanya jiwa duit ini Pak. Duit. Sih kalau udah jadi buat duit. Terus kalau dari itu apa yang buka wedding foto ya? Foto video. Itu sama juga. Jasa foto video itu aku sendiri yang itu. Aku yang sendiri yang foto, yang foto video. Ya ampun. Foto video sendiri. Iya, sendiri. Ngelakuin sendiri, nggak ada Nggak ada asisten? asisten? Enggak ada. Full Oke, Foto teman-teman. ya istilahnya foto sangat sama video kan anggaplah berbeda gitu Iya. kan. Iya. Minimal 2 orang. Iya, gitu. 2 orang. 2 kamera. Satu Satu foto, foto. 1 video. Serius. Ini benar-benar kemaruk bukannya. Ini teman-teman, ini bisnis kemaruk ya. Hebat. Bisa melakukannya sendiri. Tidak mencoba Nggak menarik ngajak- asisten lah gitu. Ngajak temennya Ngajak gitu, temen yang satu satu angkatan. Dari kan iya satu angkatan. Balik lagi ke operasional yang dikeluarkan tiap bulan. Emang aku tuh agak pelit kalau misalkan ada proyekan kecil tuh. Karena kecil kan misalkan proyekan 500.000 misalkan. Itu mah sendiri juga cukup gitu. Tapi kalau misalkan ada berjuta-juta segala macam, aku nge-hire orang lagi sih. Oh, Berarti tapi- sesuai tender ya. Iya. Sesuai dengan harganya gitu ya. Ada harga ada orang. Nah, Tapi yang ada di- uang. Tapi yang direkrut orang-orang Majalengka juga. Ya, ada teman-teman juga dari sini, anak Oh, FB ada. juga ada beberapa orang. Oh, udah ada ini ya sindikatnya ya. Ada. Yang dibangun. Ada. Wah, terus nanti yang ke-8 apa? Mau buka Yang bisnis apa? ke-8 masih coming soon, Ibu. Coming soon. Tunggu tanggal tayangnya. Kirain rental apa gitu ya. Ditunggu premiernya. Ditunggu premiernya. Iya, tunggu. Iya, gunting pitanya kita diundang gitu ya. Amin. Misalnya rental mobil gitu. Hmm. Ya, biar kita bisa langsung ke sana. Ya, Bu, itu rental mobil itu kan modalnya gede. Sedangkan pendapatannya sama kayak sewa kamera, Bu, hampir. Oh iya. Kalau 2 hari. Oh, berarti Kan mending misalkan, sewa kamera lah itu, ya. sewa kamera kan second kita misalkan dapat budget 5 juta misalkan. Gitu. Kita sewa-sewain lah 2 hari 300 kan, mobil 300-an tuh ada gitu. Nah, seperti itu. Itu budget untuk perawatan kamera itu berapa persen dari penghasilan? Sebenarnya kalau misalkan itu mah nggak ada sih aku. Aku sebelum kameranya mati, Pram nggak bakal betulin gitu. Kalau misalkan kamera mati udah Kalau misalnya tandanya udah mati aja, Udah mati, udah nggak berfungsi, itu. udah Nah, aja itu. Kita ganti lagi. ganti lagi yang baru. Oh, jadi tidak ada apa Ini dikira ada penyisihan ya, Iya. misalkan sekian persen untuk maintenance. Tapi saving ada sih gitu. Ada Tapi nggak ke maintenance itu enggak. Oh, enggak ke maintenance. Iya. Berarti Tapi savingnya saving lebih untuk kepada beli baru. mati beli.
Ya, Gitu. mati beli gitu seperti itu. Wah, Gila, sekali pakai nih. iya, Sekali pakai sekali kan? pakai. Sekali pakai berarti kan Iya. konsepnya. Jangan-jangan cari istri juga gitu. Nggak ada maintenance istri, nggak ada. Kalau nggak berfungsi udah cari lagi yang baru. Aduh, nggak bercanda ini ya, jangan disamain. Terus balik lagi nih. Tadi kan ada resiko kehilangan Iya. gitu kan. Udah jelas lah dalam 4 tahun ini resiko kehilangan sempat kehilangan 4 kali ya. Berarti anggap 1 tahun sekali. Sekali. Sekarang udah kepikiran nggak untuk mencoba mengasuransikan barang-barang yang direntalkan? Nah, kalau untuk itu sebenarnya sekarang tuh nggak fokus terhadap sewa kamera sebenarnya. Jadi nggak ada kayak asuransi segala macam gitu tuh. Jadi sekarang tuh lagi mengembangkan bisnis yang lain gitu. Karena seharusnya gini kan, kalau orang-orang bilang, ayo kita fokus satu bisnis aja. Kalau aku nggak bisa. Satu bisnis sudah ngasilin duit, kita buat bisnis lagi, ngasilin duit, kita buat bisnis lagi terus aja. Oh gitu. Sampai modal kita masih ada gitu. Ya, Oh, gitu. Iya, tapi balik lagi ke yang rental itu kan. Yang rental itu apakah kita nggak nyoba untuk mengasuransikan? Kalau itu Barang. belum tahu sih, Oh, belum gitu. tahu ya. tapi kepikiran nggak? Kepikiran nggak? Enggak sih, soalnya udah kayak ya. Nggak percaya asuransi kan? Atau karena mungkin tadi itu ya, kamera udah sampai mati, mati beli lagi. Jadi tidak ada maintenance. Asuransi mungkin salah satu itu kan. Iya betul. Ya mungkin caranya setiap orang berbisnis Berbeda. itu beda-beda ya. Mungkin caranya Pram itu seperti ini. Tapi pernah nggak pengen gitu belajar cari coach gitu untuk apa namanya mengembangkan gitu ya kreativitas bisnisnya atau nggak memaintain bagaimana manajemen bisnis yang Pram punya? Pernah Nah, nggak? kalau manajemen bisnis tuh pertama dari Instagram dulu tuh. Terus dari Instagram, terus pernah nih cerita sedikit. Aku pernah ditawarin oleh investor ngebuat satu bisnis dan itu budgetnya fantastis 300 sampai 500 juta. Dan di situ bisnisnya nggak usah disebutin ya, Bu. Enggak. Bisnisnya adalah Bisnis gitu. terlarang. Nah, terus di situ pas mau grand opening 1 minggu, aku udah bayar DP ruko, ternyata ngebatalin. Tiba-tiba dia bilang, aku ada kalau 30 juta. Itu kan tidak ada perjanjian memang Perjanjian di tidak awal. ada. Emang dari awal juga aku sempat ragu ke orangnya. Tapi ke anak-anak, coba kalau kita nggak ada investor, kita modal sendiri. Aku pure sendiri gitu, modal sendiri. Dan Tapi tetap dilanjut dengan modal tetap sendiri. dilanjut. Dan Waduh. sekarang apa ya? Buat manajemen bisnis itu aku sampai riset ke Jember, Bu. Ke Jember. Naik bis sendirian, PP ke Jember sampai aku tahu net income, gross profit, omset gitu kayak gitu, pembukuan akad dalam Islam. Dan ya yang makanya waktu itu sering banget kayak bisa kredit nggak kredit riba gitu. Jadi aku nggak mau gitu. Jadi makanya balik lagi ke akad-akad yang aku pelajari gitu. Berarti based on Based on syariah lah ya. Tapi membuka peluang untuk para investor untuk invest di Membuka. Sudah ada beberapa sih, tapi masih aku tahan. kenapa Ada ditahan? beberapa. Karena ke satu belum siap gitu. Belum siap untuk Menerima presentasi di depan gitu. Belum siap atau karena pernah mengalami? Agak trauma juga gitu. Agak trauma. Yang kedua kurang pede aja gitu, Tapi kalau misalkan udah bisnis ini udah ini bakal laku. Oke. Dan yang tadi 500 juta 300 juta itu yang nggak jadi nih, alhamdulillah sekarang udah jadi dagangan dan omsetnya itu gede dan Sudah lebih. Dan orang Sudah itu selalu menutup dan orang itu selalu mengabari gimana Pram bisnisnya, alhamdulillah lancar gitu. Tapi aku tidak Kok membuka. ngajarnya begitu? Lancar. Lancar. Karena aku orang kalau ada yang bikin sakit hati, aku langsung gak respect. Apalagi masalah bisnis. Kalau bisnis gitu. Dan itulah sama orang Jember itu lebih ke mentor gitu ya, tapi mentor dalam satu dagangan aja, tapi menyeluruh manajemen bisnisnya. Dikasih tahu bahwa usaha tuh jangan berdua, katanya modalnya jangan berdua. Jadi mending ada investor, kita yang ngelola
atau kita pakai uang sendiri. Soalnya kalau udah kisruh, kalau udah chaos itu udah nggak bisa apa-apa. Soalnya masalahnya uang. Iya. Gitu. Kalau berdua bisa Betul, terjadi betul, harta betul. gonok Ya. gini ya. Nah, Harta gonok ini benar. harta gonogini. Tapi memang betul Bang Mei, yang saya tahu saya pernah dapat coaching untuk apa namanya entrepreneurial, bahwa seorang entrepreneurial itu adalah orang yang mempunyai bisnis dikelola sendiri gitu. Modal sendiri. Itu di luar dari ini ya, pokoknya dia mengelola sendiri dan tidak melibatkan orang lain gitu. Adapun misalnya orang lain sebagai apa namanya, hanya sebagai pekerja saja. Jadi dia yang memegang semua keputusannya gitu. Memang betul harus dikelola hanya satu orang saja. Oh, oke hebat nih si Pram. Alhamdulillah. Nggak bisnis. ini apa? Nggak keidean untuk nyoba buka tur foto gitu. Foto. Iya. Foto. Kan di Jatiwangi, Majalengka tuh banyak lah areal-areal yang lagi tren untuk para fotografer gitu. Tidak sih, kita hanya memfasilitasi doang paling. Oh. Ya, kayak yang nyewa kita. Sekarang banyaknya yang fotografer, apalagi sekarang musim wisuda. Wisuda itu, tapi yang paling kencang sewa iPhone. Sewa iPhone. Itu Paling biasanya kencang. untuk apa? Untuk satu tugas dan yang paling utama flexing. Karena kebutuhan sosialita kita juga tidak dapat memungkiri gitu kebanyakan seperti itu. Berarti kemarin yang Mami bawa teh segana Ya. buat flexing dah. Iya kan? Balik deh gini kan aya namanya. Sekarang mah Android lagi. Jadi Pram, itu apa namanya, pengembangan bisnisnya itu udah sampai segitu jauhnya ya. Sekarang sampai ke apa namanya, katanya mau membuka iStore, official iStore, iya iStore, apa namanya, iBox, apa namanya, Apple Store, ya? iPhone official store di Majalengka gitu. Betul nggak? Oh, yang reseller resmi kali. Iya, betul. Sudah diuruskan. Oh, tapi di sana memang yang untuk penjualan resmi iPhone itu emang jarang atau gimana? Bukan kejarangnya, kalau misalkan reseller itu kebanyakan ngasihnya unit yang baru. Sedangkan kan orang-orang di kita pengennya murah, pengennya bekas, pengen langsung dicoba. Gitu. Oh, oke. Jadi market kita harus apa ya? Pengendalian market dalam suatu usaha gitu. Market kita tuh seperti apa? Seperti sekarang aku nyetok banyak yang 5 juta 6 jutaan. Tiba-tiba yang laku cuma yang 2 juta 3 juta. Dan aku langsung nyetok yang 2 juta 3 juta itu ludes habis. Ternyata market kita Emang di situ ya. itu yang range harganya 3 jutaan gitu. Jadi aku nggak berani lagi nyetok-nyetok yang kayak 10 juta 11 juta gitu. HP. Itu bisnis, bener-bener bisnis. Iya. Mana dagangan yang laku ya itu. Iya, dia udah bisa membaca ya marketnya kemana Dia gitu. jangankan cuma membaca, menulis juga bisa. Membaca dan menulis. Mantap. Terus nggak mau buka itu apa, cetak foto gitu di sana? Atau jasa album gitu? Lebih banyak yang nyaranin self photo studio. Oh ya. iya. Nah itu bagus. Nah, Gimana di sana peluangnya? Besar nggak? Peluangnya besar banget. Udah dibicarakan, udah ada investor yang mau masuk, tapi masih kita coba riset lagi. Coba riset. Apa yang kurang dari risetnya memang? Mesti riset segala apa riset tambahan lagi, kenapa? Riset. Belum mantap. Belum sepenuhnya mantap. Tapi kan secara peluang udah terlihat ya. Kalau Terlihat banget ya. Oke. Apalagi banyak yang ngomong kan gampang ya, misalkan ini sewa kamera sebenarnya bisa jadi tuh foto studio katanya. Emangnya kan foto studio cuma kamera jepret doang, kan kita butuh aksesoris lainnya, lighting apa segala macam gitu. Betul. Tapi itu sebenarnya bisa tuh ya, nanti si lighting juga bisa direntalkan juga. Ya, insyaallah. Iya betul. Lampu-lampu bisa kita rental. Selama ada yang rental, manfaatin di studio gitu kan. Pas gitu ada yang rental, studio ada yang booking juga, bingung apalagi. Iya. Nah, nanti komunitas fotografernya ditawarin RPL di prodi fotografi gitu. Ini selek langsung bisa. Hard selling. Iya dong.
Dia emang nggak boleh ada celah dikit langsung. Karena jiwa marketing, Oh. jiwa sales bukan Iya. marketing ya. Jiwa salesnya keluar. Biasa jualan di pasar kan ya. Jadi ini bisnis yang ke-7 akan berkembang ke-8, yang mungkin juga nanti ke-9, 10, 9, 10. seterusnya ya. Dan sekarang usianya berapa? 23 tahun. 23. 23 tahun Ya. udah punya 7 bisnis. Oke. 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 23 tahun. Terus nah ini untuk pemasaran sendiri di sana. Sistem pemasarannya gitu kan. Ya, ya. Dulunya seperti apa sih sampai Bisa berkembang. dan kehidupan rental kamera. Nah, yang pertama bisnis penasaran mungkin lebih ke marketingnya ya gitu. Marketingnya itu sebenarnya kita nggak kayak gimana-gimana. Buka cuma Bismillah aja. Bismillah buka gitu. Buka. Bismillah buka gitu. Nggak ada marketing lain atau karena mungkin ada kedekatan dengan komunitas Iya. gitu. Oh enggak. Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aku bukan nekat sih. Kalau Berarti nggak atas dasar kedekatan dengan orang tua kayaknya. Iya. Mohon doa restunya. Ya, Honda Restu Udah, udah. Iya. Akhirnya buka. Akhirnya buka. Dan ini aku punya itu komunitas namanya Bergerak Menghidupi, yang filosofinya adalah kita harus bergerak untuk menghidupi banyak orang. Dan 1 tahun itu alhamdulillah kita berdonasi hampir setahun 2 kali, entah itu bagi-bagi takjil, korban banjir dan korban bencana lainnya. Alhamdulillah gitu. Oh, Masya Allah. Itu mungkin bukan dagangan ke-8 tapi komunitas ke-8. Delapan. Komunitas ke-8 alhamdulillah. Ada banyak orang-orangnya. Waktu itu kita ke Sumedang banjir. Bagi-bagi takjil itu alhamdulillah tiap itu. Nah, dari situ mungkin. Bulan pertama 2020 Februari tanggal 5, omset cuma 400.000. Bulan berikutnya sama. Nyoba di bulan kedua kita bagi-bagi teh gelas sama mie. Bagi-bagi kayak gitu. Kita bagi-bagiin ke masyarakat sekitar. Dari situ Oh, lonjak langsung naik lancar. hampir 10 kali lipat. Jangan lupa. Hampir sudah. 10 kali. Nah, itu di Itu situ. Mungkin kekuatan. marketingnya di situ. Tuh, Seperti itu. berbagi Berbagi kepada itu ya. sesama ya. Tuh menjadi ini ya apa namanya, mencerahkan banget ya. Mungkin Ya, nggak karena mungkin kepikiran karena ada lampu juga. di atas. Maksudnya nggak kepikiran kan kalau Iya. business owner mungkin melihatnya kepada wah kita punya target marketing yang seperti Iya, apa di justru medsos kebanyakan gimana kan gitu. marketnya kita mesti kesini Iya, gini, betul. lewat ini segala macem. Semua sosial media dikerahkan atau enggak lini atas, lini bawah Iya, gitu ya. Nah, kalau iPhone Store itu seperti itu, ada digital marketingnya, ada timnya, tim sendiri sih Oh, buatan jadi sendiri. setiap bisnis itu memang beda-beda punya Beda-beda. ininya Dan ya, cuma stylenya. iPhone Store doang yang iPhone pakai itu. Store. Yang lainnya ya Allah alam. Atau karena mungkin rate-nya aja ya. Ya, kayak gitu. Wah, keren. Ini banyak sekali ya pelajaran yang kita ambil nih, Mang Mei. Jadi udah kepikiran belum mau bisnis apa nih, Mang Mei? Dari bisnis, dari agamanya juga. Ya tuh kita buka aja yuk bisnis yuk. Ayo. Udah selesai ngobrol ini kita langsung buka bisnis kita masing-masing lah, Mang Mei. Nanti mungkin kalau misalnya kamu nggak apa namanya nggak dapat coaching banyak segala macam, berarti kamu harus jadi coach. Iya. Ya. Oh, Harus masih jadi jauh, coach masih bisnis ya. Amin. Nanti berbagi kepada khususnya kepada mahasiswa fotografi ya, untuk Lebih ya, berbagi aja. ya membuka peluang mereka, membuka wawasan mereka untuk bisa berbisnis tuh kan nggak harus menjadi jasa tukang foto gitu ya, jasa memotret saja, atau misalnya punya pekerjaan yang berhubungan dengan fotografi saja, tapi mungkin bisa membuka peluang kerja bagi yang lain juga yang nggak kepikiran itu apa aja. Pasti kamu kan tahu ya, karena sudah banyak bisnis yang dikembangkan gitu. Seperti tadi kan nggak kepikiran ini apa namanya, dari sewa kamera ke iPhone terus ke makanan ke apa lagi gitu kan. Pusing ya. Soalnya cuan ya. Kalau udah ada otaknya ya itu cuan. Betul. Berarti teman-teman yang mau punya bisnis di ekosistem fotografi, intinya satu sih, harus punya pikiran cuan. Itu yang membuat mental terus
menerus Terus untuk bisa membuka. membuka diri untuk peluang apa saja nih yang harus kita cari gitu. Demi cuan-cuan. Ya baiklah, terima kasih banyak nih Baik. Iya, Pram. lupa Apa? untuk terakhir nih. Oh, oke. Lokasi bisnisnya sendiri, Pram. Aduh, saya hampir lupa Itu ya. tepatnya di mana? Kan Majalengka tuh luas ya. Luas, betul. Dari Jatiwangi mulai luas. Maja, Jatiwangi, Hmm. terus apa lagi yang perbatasan tuh yang ada pabrik tebu, Oh, itu perbatasan sama Indramayu, Mau. Sumber, Sumber ke situ. Itu masih Majalengka juga Masih. kan? Majalengka Utara. Iya. Nah, sekarang silahkan. Coba promosikan ke teman-teman. Kali aja ada yang di Majalengka, ada kerjaan. Taunya kameranya iya. lupa nggak dibawa. Kalau untuk dagangan semua hampir satu toko semua. Satu toko itu ada 7 atau 8 dagangan. Itu jadi enggak apa ya? Enggak kawur kalau misalkan nggak bisa bayar ruko. Karena ada penghasilan ini kurang, ini lagi, jadi saling tambal aja. Dan beralamat di jalan apa ya? Jatiwangi, jalan Apa ya? Cirebon Bandung, di depan Berdikari Jatiwangi 2. Depan BJB juga, BJB Jatiwangi. Tuh. BJB yang sebelah kiri. Sebelah kiri, Sebelah depan kiri ya? banget. Ya, depan. Berarti ini posisinya sebelah kanan kalau dari Bandung. Apal ya. Coba. Tenang, Google Map berjalan mah hafal terus. Jadi nanti teman-teman mampir ya Jangan ke lupa. tokonya Pram. Kalau misalnya mau minum ada pink lava di sana. Atau minimal buat rekan-rekan yang ke wilayah sana, kalau misalkan ada mau motret atau apa kelupaan Kelupaan alat. bisa hubungi. Atau misalnya kurang modal, bisa nggak? Kurang modal. Bisa dibicarakan. Dikasih mah belum tentu, cuma dibicarakan Ya, aja. dibicarakan. Dibicarakan mah kita ngobrol aja ya, Pram ya. Iya. Seru banget ya obrolannya sama Pram. Nanti mudah-mudahan dengan launchingnya nanti bisnis ke-8 bisa ada di sini lagi ya nanti ya. Kita diundang ya ke sana ya, Amin, ke amin. Jatiwangi. Siap. Oke. Ya teman-teman, nantikan terus podcast kita Point of Interest. Nanti akan kita kupas berbagai macam tema-tema yang menarik tentang ekosistem fotografi di Indonesia. Tadi kita sudah berbicara tentang entrepreneurial apa yang dihasilkan dari lulusan prodi fotografi, dan nanti kita akan mengulas tema-tema yang lainnya ya. Pokoknya jangan kemana-mana terus, tetap di podcast kami Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.